Gimana? Apa sudah siap belum ya masuk ke untuk melihat cungkup di dalam cungkup itu, sobat? Oh, saya merasa kok ada seperti aura merinding ya kalau melihat cungkup itu. Salam telusur makam bersama dua kacamata. Saat ini kita berada di wilayah Sarang, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Dan di hadapan kita ini adalah pohon yang lumayan gede ya. Ini saya kurang tahu pohon apa, sobat. Saya namakan aja pohon sakral, karena pohon gede ini berdiri di atas tanah sakral. Kenapa saya sebut sakral? Karena kita saat ini berada di area kuburan, sobat. Jadi semua kuburan tuh saya anggap sakral ya, sobat ya. Jadi saya kurang tahu ini adalah tanaman apa. Kita namakan aja pohon sakral. Dan yang menarik di sini, sobat, ada sebuah cerita bahwa di tempat ini ada satu makam yang konon katanya bisa menghilang, sobat, makamnya. Cerita yang luar biasa. Jadi kalau memang berjodoh, konon ceritakan seperti itu, sobat, kita akan bisa melihat makamnya. Yang katanya makam itu mewah, sobat, dan dilindungi cungkup yang usianya sudah tua. Tapi kalau kita tidak berjodoh, berarti kita tidak bisa melihat makamnya, sobat. Nah, ya itu dia, sobat. Itu dia cungkup makamnya. Kita akan mencoba nengok ke dalamnya, ada makamnya atau tidak. Saya jadi penasaran nih, sobat. Jadi sebelumnya ya, untuk area pemakaman ini di tempat kali ini, sobat, rata-rata berbentuk makam tipe ikonik, berkijing dan tanpa nisan di tempat ini, sobat. Nah, itu nampak ya, ada tanaman kemboja. Tanaman kemboja seperti ini adalah ciri khas dari area pemakaman, karena tanaman kemboja ini parfum alami. Jadi wajar di tempat pemakaman itu ada parfum alaminya ini, sobat, yaitu tanaman kemboja. Dan di sini nampak ya sudah berbunga ya, makanya harumnya itu dari tadi itu semerbel, sobat. Yaitu adalah ciri-ciri dari area pemakaman. Ini tak lihatkan keliling dulu ya, sobat ya. Jadi itu adalah pemakaman yang rata-rata makam di sini makam ikonik, mode klasik, sobat. Nah, itu ada yang berkijing, tapi ada juga yang ada yang berkijing, tapi ada juga yang berupa gunduan dan nisan saja. Dan ini kita nampak yang tipe eksotis ya. Jadi tidak ada nisannya, hanya berupa gunduan aja, sobat. Angin di sini lumayan sepoi-sepoi, sobat, sehingga betah rasanya. Kita bisa tenang kalau di area pemakaman ini. Nah, itu saya nampak yang ini ya. Itu jauh di depan sana itu ada mode pikulan, sobat. Jadi tuh yang ada kayu yang melintang itu ya. Biasanya makam seperti itu tujuannya supaya makamnya tidak dilangkahi sama orang, sobat. Kurang lebih seperti itu tujuan mode pikulan seperti itu, sobat. Nah, ini kita melalui tanaman kemboja ya. Gimana? Apa sudah siap belum ya masuk ke untuk melihat cungkup di dalam cungkup itu, sobat? Oh, saya merasa kok ada seperti aura merinding ya kalau melihat cungkup itu. Itu cungkupnya nampak ya, dikelilingi sama semak-semak itu, sobat. Dan di atasnya cungkup itu ada tiang. Itu mestinya untuk lampu, sobat. Tapi kelihatannya lampunya sudah hilang atau jatuh itu, sobat. Jadi tidak nampak ada lampunya ya di situ ya, hanya tiangnya saja. Jadi daerah area makam ini mungkin kalau malam itu ya lumayan gelap nih, sobat. Nah, karena dari tadi saya melihat tuh ketika arah masuk aja ada tiang lampunya, sobat.
Tapi ketika di area makamnya ini, nah nampak ya, tidak ada tiang lampunya di sini. Jadi kalau malam itu kelihatan kalau di tempat ini gelap. Oke lah sobat, ayo kita mulai melihat isi di dalam cungkup itu. Ini adalah ciri khas dari cungkup area pemakaman sobat. Nampak ya, untuk gentengnya itu adalah genteng yang produk lama ini sobat. Dan kayunya nampak ada sudah terlihat kalau dimakan waktu nih sobat. Jadi agak kelihatan kropos tuh. Coba tak tengok dalamnya sobat. Oh iya. Nah, di dalam itu hanya nampak berupa tumpuan kayu ya sobat ya. Saya tidak melihat ada kijing makamnya di sini. Saya juga tidak melihat ada apa itu ya, nisannya juga tidak ada ya sobat ya. Nah, nampak kosong nih sobat. Saya kurang tahu ya, apa mungkin kita itu tidak berjodoh ya. Bahwa mitos di dalam cungkup ini ada makamnya, itu benar apa tidak saya kurang tahu ya. Cuma yang jelas saya lihat ini kosong, tidak ada nisannya sama sekali sobat. Juga tidak ada kijingnya nih. Apa mungkin kita belum berjodoh untuk melihat sobat. Oke lah. Iya, tidak nampak itu kosong. Coba saya deketi lagi ya sobat ya. Benar tidak ada nisannya sobat. Tapi untuk cungkupnya masih kelihatan ya kalau ini benar-benar makam di sini nih sobat. Tapi saya tidak melihat kijing maupun nisannya. Baiklah sobat ya. Jadi kalau di area pemakaman ini kita melihat kuburan sobat ya, itu akan mengingatkan kita dengan kematian sobat. Bersyukurlah sobat, kita masih diberi waktu dan kesempatan. Maka dari itu sobat, pergunakanlah sisa waktu kita dengan sebaik-baiknya. Itu pesan dari Dua Kacamata. Terima kasih sobat ya sudah menonton, dan sampai jumpa lagi di video-video kita berikutnya bersama Dua Kacamata.